Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aulia Srimona. Saya dari kelas manajemen 2G akan menjelaskan materi bab 9 mengenai menciptakan ekuitas merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat dan didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah besar komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Proses manajemen merek strategis mempunyai 4 langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan positioning merek. Yang kedua, merencanakan dan mengimplementasikan pemasaran merek. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Yang terakhir, menumbuhkan dan mempertahankan nilai merek. Apakah ekuitas merek itu? Keahlian pemasar profesional yang paling unik adalah kemampuan untuk menciptakan, mempertahankan, memajukan, dan melindungi merek. Merek Starbucks, Sony, Nike mempunyai kualitas merek yang tinggi, memiliki harga premium, dan mempunyai loyalitas pelanggan yang mendalam. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, dan desain atau kombinasinya yang dimaksud untuk mengidentifikasikan merek dari para pesaing. Maka, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Penetapan merek sudah ada sejak berabad-abad sebagai sarana untuk membedakan barang dari produsen satu dengan produsen lainnya. Yang selanjutnya adalah peran merek. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen atau individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrik, sehingga dengan mudah konsumen yang puas dapat memilih produknya dengan mudah kembali. Meskipun pesaing dapat meniru produk manufaktur dan desain produk, mereka tidak dapat dengan mudah menyesuaikan kesan yang tertinggal di pikiran orang dan organisasi selama bertahun-tahun melalui pengalaman produk dan kegiatan pemasaran. Artinya, penetapan merek dapat berguna untuk mengamalkan keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup penetapan merek. Bagaimana Anda mendapatkan sebuah merek dalam produk tersebut? Yang selanjutnya adalah ruang lingkup penetapan merek. Bagaimana Anda menetapkan merek sebuah produk? Meskipun perusahaan menyediakan momentum untuk menciptakan program, pemasaran, dan kegiatan lain, ujung-ujungnya mereka berdiam di pemikiran konsumen. Penetapan merek atau branding adalah memberikan kekuatan kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah menciptakan perbedaan antara produk,
Penetapan merek membantu menciptakan struktural yang membuat konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dalam prosesnya memberikan nilai kepada perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan untuk produk dan jasa. Prinsip dari model ekuitas merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan ekuitas merek dilihat pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang memiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama adalah ekuitas merek muncul atas perbedaan respon pelanggan. Ada 3 kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon konsumen akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan aspek pemasaran merek. Ekuitas merek sebagai jembatan. Pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. Kualitas investasi dalam pembangunan merek merupakan faktor penting. Tidak selalu kuantitasnya, walaupun sejumlah minimal tertentu memang harus selalu dikeluarkan. Janji merek adalah versi pemasaran tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Pada akhirnya, nilai dan prospek masa depan merek sebenarnya terletak pada konsumen. Yang terakhir adalah modal ekuitas merek. Sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Berikut ada 4 model yang sudah banyak diterima. Yang pertama adalah penilai aset merek, yang kedua brand, yang ketiga model aker, yang keempat model resonansi merek. Penilaian aset merek. Agen periklanan Young and Rubicam mengembangkan sebuah model ekuitas merek disebut penilai aset merek. Brand, konsultan aset pemasaran Millward Brown and WPP mengembangkan model kekuatan merek brand di mana pada intinya terdapat piramid dan brand dinamik. Model aker, mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley David Aker, ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi jasa atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa.
Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang nampak naik dari bawah ke atas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.